Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiquluki dari kelas pengantar statistik sosial S1 akan memberikan beberapa video demo tentang mata kuliah statistik dan SPSS. Yang pertama adalah tentang input data. Sebelumnya saya juga sudah menyiapkan beberapa data untuk tes nanti. Pertama kita buka SPSS dulu, ke variable view. Untuk input data kita pakai nama, mengisi kuesioner ya, nama, terus jenis kelamin, P1, P2, P3, P4. Di pertanyaan keempat, selanjutnya labelnya kita isi nama, jenis kelamin. Pertanyaan pertama adalah tingkat kepuasan selama kuliah online. Yang kedua, kemampuan dosen untuk menyampaikan materi. Ketiganya, kemampuan dosen untuk memotivasi. Pertanyaan terakhir, apa kualitas jaringan memengaruhi perkuliahan. Nah, di values karena kita pakai coding, value pertama ditulis laki-laki, jenis kelaminnya laki-laki. Yang kedua perempuan. Oke, terus tingkat kepuasan nomor 1 sangat puas. Kedua puas saja. Yang ketiga kurang. Selanjutnya kemampuan. Yang nomor 1 untuk kemampuan dosennya sangat puas. Keduanya puas. Yang ketiganya kurang. Kemampuan dosen nomor 1 sangat baik. Salah. Nomor 2 baik, 3 kurang. Satu, masalah jaringan ada yang sangat setuju.
Nah, setelah mengisi coding, kita pindah ke data view. Ada nama, jenis kelamin, pertanyaan 1, 2, 3, dan 4. Terus kita ambil data yang sudah saya siapkan tadi dari Excel, kita copy, paste di sini. Mungkin namanya dipindah. Oh iya, lupa. Untuk nama diganti ke string. Copy, paste. Nah, jadi yang untuk input data hanya begini, dirubah valuesnya, isi nama, label, dan cukup itu. Terus yang selanjutnya adalah analisis deskriptif. Kita pakai file baru, analisis deskriptif. Kita akan menguji umur dan pendidikan orang yang melahirkan, atau ya orang melahirkan, perempuan yang melahirkan. Yang pertama, kita si umur, terus umur dan umurnya dimasukkan dahulu di sini. Kita paste umurnya. Selanjutnya ke analyze, deskriptif, pindah ke kanan ke variabel, masukkan ke variabel. Oke, di sini sudah diperoleh. Biar agar lebih lengkap, deskriptif, kita option, ini variance, oke. Ini sudah diperoleh hasilnya deskriptif. Ada jumlah yang diinput 20, terus umur minimum, umur yang paling kecil untuk ibu yang melahirkan adalah 18, maksimalnya ada umur 37, terus ini ada meannya 27,2, standar errornya 1,2, standar deviasinya 5,54 ini. Selanjutnya ini bisa umur ibu. Ini kita pakai dalam pendidikan. Oke, clear. Barisnya kita isi. Untuk pendidikannya saya pakai yang pertama ada SMP, SLTP, yang kedua SMA atau SLTA, yang ketiga
D1, D2, dan D3. Yang keempat S1, S2, dan juga S3. Nah, kita tinggal masukkan pendidikannya. Ini coding pendidikan, langsung dimasukkan saja. Ini tadi benar. Kita paste di sini, terus analisis deskriptif, frekuensi, semua. Langsung oke. Nah, di sini sudah keluar untuk frekuensi tabelnya. Umur ibu yang 18 tahun 71, 5%, 19,1, totalnya 20 ya 100%. Terus ini valid persennya juga sudah. Terus pendidikan ada yang jumlah ibu yang melahirkan dan pendidikannya SMP ada 3, yang SMA ada 6, yang D1 ada 4, dan S1, S2, S3 ada 7. Jadi ini uji deskriptifnya sudah cukup. Kita lanjut ke uji yang ketiga, yaitu uji komparmis atau t-test. Untuk uji t-test kita yang pertama mengisi kelas sini, terus yang pertama hasil ulangan sosiologi kelas. Labelnya kita kasih hasil nilai sosiologi. Ininya tetap kelas. Selanjutnya di values kita isi yang pertama kelas sosiologi S1, yang kedua nah sudah, kita tinggal memasukkan datanya yang sudah disiapkan ujimin. Ini ada 2 nilai untuk S1 dan E2. Yang pertama kita copy yang E1 dulu. Nah, ini untuk kelas S1 nomor 1 sampai 20. Yang kedua kelas E2 nya nomor 21 sampai 40.
Terus ini untuk coding yang satu untuk E1 paste. Untuk E2 nya copy paste di sini. Nah, selanjutnya kita ke analyze, terus compare independent sample t-test. Hasil nilai sosio ini masuk ke tes variabel yang kelasnya di grouping variabel. Terus kita define group 1 DC1, yang 2 juga DC2, continue, terus sudah kita oke. Nah, outputnya di sini grup statistik. Output grup statistik ini menjelaskan tentang hasil statistik deskriptif yang diinput. Ada 20 anak, 2 kelas, jadi totalnya 40. Rata-ratanya yang kelas E1 ada 87, yang E2 ada 82,5. Standar deviasinya ini. Terus yang ketiga, yang untuk independent sample test itu untuk mengetahui perbedaan mean atau perbedaan rata-ratanya, equal varian, hasil yaitu uji hasil parametrik untuk tes tadi. Terus diperolehin di sini ada sing totalnya 0,002, terus dasar pengambilan sampelnya, dasar pengambilan keputusannya. Jika hasil signifikasi lebih kecil daripada 0,05 maka terdapat perbedaan signifikan, dan jika hasil signifikasi atau sing totalnya lebih besar dari 0,05 maka tidak ada perbedaan. Nah, di sini hasil signifikasi totalnya adalah 0,002, yaitu lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara tes E1 dan juga E2. Nah, selanjutnya kita ke tes yang keempat. Buka file baru lagi, data. Dan yang keempat ini adalah uji korelasi. Yang pertama kita isi dengan X, kedua Y. Nah, tabelnya kita isi kecerdasan emosional. Yang kedua motivasi belajar. Jadi kita mengukur seberapa besar variabel X dan Y ini saling mempengaruhi. Data view, masukkan data ini. Copy,
Selanjutnya kita ke analyze, correlate, bivariate. Nah, ini semua dimasukkan. Nah, dari yang data tadi dapat kesimpulan ini correlation. Jadi kecerdasan Pearson correlationnya atau derajat hubungannya, nilai R interpretasinya adalah 546 atau 0,546, berarti memiliki korelasi sedang. Dan pertanyaan selanjutnya adalah apakah terdapat hubungan? Dapat dilihat di sini ada signifikasi two-tailed yang nilai signifikasinya itu 0,001, artinya 0,001 lebih kecil daripada 0,5, maka terdapat hubungan di antara keduanya. Yang selanjutnya adalah untuk mengetahui arah hubungannya positif atau negatif. Dapat kita lihat di sini tidak ada minus, berarti arah hubungannya adalah positif. Jadi dari analisis di atas dapat diketahui nilai signifikasinya 0,001 lebih kecil dari 0,05, maka kecerdasan emosional dengan motivasi belajar memiliki hubungan sebesar 0,546. Dan setelah dikonsultasikan dengan tabel interpretasi, nanti akan ditampilkan interpretasi angka R berada antara 0,41 sampai dengan 0,60, yang interpretasinya termasuk dalam kategori adanya korelasi yang sedang. Selanjutnya kita masuk uji yang terakhir, yaitu regresi linier. Dapat new file data. Untuk regresi linier bersama kayak tadi, kita pakai variabel X, dan juga Y. Kita akan menguji fasilitas toko dan kepuasan pengunjung. Yang X nya kita kasihkan fasilitas toko, Nah, kita masuk ke ambil datanya dulu. Ini saya pakai 50 data untuk uji regresi linier, yang fasilitas toko dan juga tingkat kepuasan pengunjung. Copy, masukkan ke sini, clear. Selanjutnya masuk ke reverse view, analyze, regression. Kita pilih yang linear. Nah, untuk fasilitas tokonya kita masukkan ke independen yang atau variabel X nya. Nah, variabelnya ke dependent.
terus. Oke. Nah, ini ada keluar data model summary dan koefisien. Nah, yang kita baca yang mau output model summary dulu. Dari output itu didapatkan nilai R sebesar 0,789 yang artinya hubungan variabel fasilitas toko atau variabel X dan terhadap kepuasan pengunjung atau variabel Y sangat kuat. Nilai R square atau koefisien determinasi sebesar 0,623 yang artinya pengaruh variabel fasilitas toko atau variabel X terhadap kepuasan pengunjung atau variabel Y sebesar 62,3%. Nah, kita selanjutnya baca output yang koefisien. Persamaan regresi. Pertama, dari output ini didapatkan nilai konstan A. Nah, ini sebesar 6,271, sedangkan nilai koefisien regresi sebesar 0,650, sehingga persamaannya regresinya sebagai berikut, yaitu kita tulis itu Y sama dengan A plus A plus B X. Selanjutnya Y sama dengan konstannya tadi atau yang A sebesar 6,271 plus 0,650x. Ini sih persamaan regresinya seperti itu. Yang kedua, pengujian hipotesis. Diketahui nilai T hitungnya 8.900, ini lebih besar daripada T table yaitu 2010, dan kesimpulannya variabel fasilitas toko X berpengaruh terhadap kepuasan pengunjung yaitu variabel Y. Untuk menemukan variabel T table kita ada sampelnya. Nah, untuk T table rumusnya kita tulis dulu aja. DF sama dengan N min K. N nya itu semua jumlah kuesioner, yaitu ada 50 dikurangi K itu jumlah variabel yaitu 2, dan hasilnya ada 48. Nah, untuk taraf signifikasinya biasanya pakai 5%. Karena kita pakai dua variabel, maka
dibagi 2 yaitu 0,025 atau 2,5. Nah, kita cocokkan ke di tabel ini, yaitu pertama 48 48 dan 0,025 ini 2010. Jadi hasil di tabelnya sama dengan 2,0 2,010 itu. Nah, ini sudah materi-materi yang diujikan di UAS, ada 5 tadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.